amalan solihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya iman tauhid
matinya karena sempurna amal ilmunya, jalan thariqah dan ma'rifatnya, juga hakikat sampai rasanya, juga hakikat sampai rasanya. Thariqah kita apa mursidnya, tempatnya ada di surga raya. Semua orang datang padanya, minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Shahibul Wafa, nama yang mulia, Tajul Arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya karena baik budi dan akhlaknya, karena baik budi dan akhlaknya. Ayo amalkan syahar hafinya, janganlah lupa khataman manaqibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sambungkan rabitahnya. Amalan sunnah juga riyadahnya, ziarah walinya jangan dilupa, ziarah walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar roh dan sukmanya, disanjung Allah surga tempatnya, utuh jasadnya juga kafannya, utuh jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asad
Karena aku utus engkau Muhammad
Muhammad untuk membawa rahmat itu adalah kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin kecuali lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada saat ibu masak mencicipi garam, maka ada asin, katakan sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu ngambil gula mencicipi manis, katakan sholli ala sayyidina Muhammad. Segalanya. Idza laqad bikal ahwalu yawman fadil ashari salli ala Muhammad. Idza kunta fi dikin aw fi fakrin aw fi maradin fa'sir fi salati ala Muhammad. Bapak sakit, bacalah sholawat yang banyak. Yusallillahu rabbul arsy asyram ala abdihi salli ala Muhammad. Satu sholawat yang kau bacakan, Allah bersolawat kepada Bapak 10. Artinya kalau sholawat yang disampaikan Allah adalah rahman, adalah ampunan. Makanya inilah terus biasakan. Kenapa abah di sini sholawat mewajibkan setiap habis sholat membaca sholawat nariyah. Jangan lupa setiap habis sholat minimal 3 kali. Karena Bapak punya masalah, banyak masalah, maka sholawat nariyah adalah merupakan solusi. Bapak punya, ibu punya kesulitan, tidak bahagia hatinya, gelisah hatinya, maka sholawat nariyah adalah solusi. Kalau seandainya Bapak punya hajat, ibu punya hajat, maka sholawat nariyah adalah solusi. Bahkan Bapak ingin wafat di akhir dengan husnul khatimah, maka sholawat nariyah adalah solusi. Tanhallu bil uqad, sholawat nariyah akan memuraikan dengan menyebutkan baginda Nabi yang agung, baginda Nabi yang sempurna. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Tanhallu bil uqad. Sholawat ini siapapun asal memiliki keyakinan, dawamkan terus sampai tumbuh keyakinan dalam qalbu. Yang dagangnya susah, yang rezekinya macet, yang hidupnya macet, bacalah tanhallu bil uqad. Rumah tangganya macet, tanhallu bil uqad. Tanhallu bil uqad wa tudda bil hawaij wa tunalu bil, bahkan menghilangkan kesedihan di hati, menyampaikan cita-cita, menyampaikan hajat kita. Wa husnul khawatim, bahkan insyaallah akan diwafatkan dengan husnul khawatim. Itulah kan. Makanya yusallillahu rabbul arsy asyram ala abdihi salli ala Muhammad. Bapak baca sholawat nariyah 1, Allah baca sholawat nariyah 10 buat Bapak. Berarti doa tercurah untuk Bapak. Dan
wa fi ashrin yusallillahu rabbul arshi mi'atan fala tansar salata ala Muhammad. Bapak pada salawat 10 Allah membalasnya 100 salawat. Wa fi mi'atin yusallillahu rabbul arshi alfan fala tansar salata ala Muhammad. Siapa yang bersalawat 100, Allah bersalawat untuknya 1000. Ini karena salawat. Wala tatruk Rasulullah yauman, jangan kau tinggalkan Rasulullah berpersaan. Jangan tidak pernah merasa bersama Rasulullah setiap, karena hanya Rasulullah yang bersama Allah. Kau bersama Rasulullah pada tiap hari. Kau bersama Allah dan Rasulnya tidak pernah terpisah. Kau bersama Rasulullah berarti bersama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, wa rabbana ya ilahi wa antana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imain ila wa'in mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ilahi anta marsyudi wa ridhaka manuri, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama, yang utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Cukup pakai inilah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Allah memberikan kepada kita kesehatan. Alhamdulillah. Allah memberikan kepada kita rezeki umur. Alhamdulillah. Semoga Allah tetapkan kita istiqomah untuk senantiasa bisa melaksanakan diri. Yang pertama tentulah karena setelah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah juga kita anugerahkan, karena syarat Allah malam yaskulinas lam yaskulillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, yang mengantarkan nikmat Allah, sama dengan dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka yang kedua, nikmat yang besar adalah karena kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah umat yang sempurna, dari Rasul yang sempurna, dari kitab suci Al-Quran yang disempurnakan. Inilah nikmat yang besar dari Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berhak setiap satu kebaikan amal yang kita lakukan dikalikan 10 kali daripada umat-umat Nabi dan Rasul sebelum panggilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya, umat panggilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhak atas surga
yang lebih dahulu daripada umat dan nabi-nabi yang lain. Dan inilah sebagai tanda syukur kita, senantiasa basahin lisan kita dengan sholawat. Juga ucap lagi, marilah kita sampaikan salam setinggi-tingginya kepada guru agung kita, kepada sahabat Hanom, kepada sahabat sepuh dan seluruh keluarga besar pondok pesantren Surya Raya. Karena kita adalah kitmir yang mudah-mudahan bersama guru yang usul, bersama guru yang bersama Allah, walaupun kita adalah kitmir, mudah-mudahan ikut terbawa usul kepada Allah. Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kita bagian kepada ahli silsilah khususnya para sahabat dan juga para awliya Allah yang lain, para guru kita semua. Alhamdulillah la kulli salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang jam 10:30 ya. Belum ya? 10:30. Baru 10:30. Udah pengen bubar aja. Karena perasaan udah 3 minggu nih nggak pengantin. Kayaknya nih, mah siap-siap pesawat mendarat. Bilang dong, landasan siap. Malam hari ini ada beberapa jemaah yang bertanya kabar tentang bab pernikahan. Makanya malam ini kita membahas bab pernikahan. Asik kan? Asik. Karena bab pernikahan asik. Apalagi marbot. Ini hukum pernikahan ada berapa? Hukum pernikahan ada? Berapa? 5. Benar 5. Hukum nikah ada? Hukum nikah itu sama dengan hukum syarat tahtarihil ahkamul khamsah. Jadi hukum nikah itu ada 1 wajib. Ada kan nikah yang wajib? Ada. Bahkan katanya kata hadis Nabi, an-nikahu sunnah. Nikah itu adalah sunnah. Berarti kalau begitu hukum nikah adalah sunnah. Itu adalah sunnah di situ, bukan sunnah di dalam tahtarihil ahkamul khamsah. Kalau sunnah yang di situ adalah sunnah, itu artinya bahasanya apa? Pekerjaanku. An-nikahu sunnati. Sesungguhnya nikah itu perbuatanku, bukan sunnah. Bukan sunnah, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Tapi di situ adalah perbuatan. Maka paman rohibaan sunnati falaisa ini. Barang siapa yang tidak suka dengan nikah sebagai sunnahku, lain cerita. Maka terus kawin. Ayo kawin. Ini ada 2 orang bujangan yang nanya hukum pernikahan ini. Bapak-bapak, ayo kawin lagi. Tadi kan, apalagi resep rokoknya jisa masna wal sulasa wa ruba 2 3 jeung 4 alias samsu.
Bagaimana hukum nikah yang wajib? Dalam Fathul Mu'in dijelaskan nikah itu wajib kalau ada nadar. Jadi nikah itu bisa menjadi wajib kalau ada nadar. Kalau misalnya bapak punya nadar, saya akan nikah kalau saya diterima pekerjaan itu, atau saya nikahi kamu nanti kalau saya bisa masuk bekerja sebagai PNS misalnya. Itu menjadi wajib. Kalau saya masuk PNS, saya nikahi kamu, itu nadar, maka hukumnya menjadi wajib. Tetapi yang kedua, bagaimana hukumnya sunnah? Sunnah hukumnya adalah pada saat laki-laki dan perempuan itu sudah sampai, yang laki-lakinya siap meniduri, yang perempuannya sudah siap ditiduri, itu hukumnya menjadi sunnah. Siap dua-duanya. Kan banyak laki-lakinya siap meniduri, awalnya bung ditumpahkan wae. Hati-hati perempuan, perempuan hati-hati. Semalam kau menolak suamimu, maka pada malam itu kalau seandainya rohmu dicabut oleh malaikat, tong dimanikeun, asupkeun we kana liang kubur dibungkus ku kalung. Ya, hati-hati. Ya, ini yang harus kita pahami dalam kalau ngomongin bab pernikahan. Karena tadi kalau bab pernikahan yang nggak beres, bapak suluk juga ngaco nanti. Kita harus ngerti mana hukum-hukum dalam hubungan, mana suami hubungan istri, mana yang wajib yang harus dipegang oleh suami, mana yang wajib ada hak suami, ada hak istri. Hak suami menjadi kewajiban istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Jangan pacaran. Maka dalam kitab Fathul Mu'in itu sesungguhnya kewajiban perempuan itu cuma dua. Satu, menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami. Yang kedua, siap ditumpahkan irahawai. Bahkan cukolot baheula mah kajian teuing nagigireun haut. Bahkan Nabi mengumpamakan walaupun dia minta di atas tak, walaupun suami minta di atas unta, nangkarat na unta. Nah, sekarang di Ancol, saya pernah lihat di atas motor ngenteng pemajikan lain. Eta ulang liwat terasik beda motor. Mang udah naon. Ari siaran mah ditu pangku jaket, ari awak mah tulang kadeul. Terus burung ka jelema. Pantes al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ya. Jadi hukum yang kedua sunat, hukum yang ketiga makruh nikah itu. Bagaimana yang makruh? Tadi awewena candai ditumpahkan, tadi nggak mau, dia belum mau, atau suaminya belum daek atau sebaliknya menyangkut makruh kalau seandainya tidak mampu memberikan nafkah, kata Rasul. Ya, jadi makruh bisa dua hal. Satu, tidak bisa memberikan nafkah dohir. Yang kedua, tidak bisa memberikan nafkah batin. Mubah sama saja, nggak ada masalah. Dilakukan boleh, nggak dilakukan boleh. Tapi yang terakhir ada nikah yang
haram. Jadi nikah yang haram di dalam kitab Fathul Muin dijelaskan adalah apa? Nikah yang dendam. Misalnya begini, dulu nenek saya sama kakek dia disakiti, misalnya, gua kawinin dah keluarganya, gua balas dendam supaya gua sakiti dia. Jadi nikahnya yang niatnya yang tidak benar adalah hukum nikahnya adalah haram. Bagaimana nikah mut'ah? Apapun nikah itu yang tujuannya bukan mencari ridho Allah, dan nikah itu bisa kena hukum haramnya. Makanya perempuan nikah laki-laki bukan karena gantengnya, bukan karena harta, berarti niatnya bukan karena Allah. Nah, ini dalam beberapa hukum nikah yang harus dipahami ya. Kemudian yang kedua tadi, bukan yang selain bagaimana tanggung jawab suami istri adalah tadi. Sesungguhnya bapak-bapak nyapu teh tanggung jawab bapak, nyangu tanggung jawab bapak, nyuci tanggung jawab bapak. Jadi jangan sampai marah-marah nanti. Kamu perempuan, tugas kamu kan nyuci, masak. Sebetulnya jangan salah, tugas itu tugas bapak. Adapun itu dilaksanakan oleh perempuan, itulah sedekah perempuan istri kepada suami. Makanya di dalam hukum itu bagi perempuan itu enak masuk surga, itu gampang. Asal taat kepada suami beres. Dan hati-hati buat bagi perempuan yang punya ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu agama. Saya menyaksikan perempuan itu setiap naik jabatan ke atas ya. Saya dulu punya manajer. Waktu saya direktur, saya punya manajer 4, manajernya perempuan. Tahun 2006 gaji mereka udah 40 juta. 2006. Suaminya yang satu guru SD. Waktu itu gajinya di bawah 2 juta. Istrinya 40 juta. Tiga-tiganya sudah gak mau ditunggangin sama suaminya. Istrinya menyeleweng. 4. Hati-hati. Makanya boleh kita menyalahkan perempuan, tapi perempuan itu punya penyakit. Maka kata Hasan Al-Basri, perempuan itu diciptakan dari 9 nafsu, 1 akal. Maka kata baginda Nabi, perempuan itu seumpama kaca, kalau ditekan pecah, tapi kalau dibiarkan cepat kotor. Maka perempuan itu imannya harus tipis kulit bawah. Hati-hati. Perempuan itu imannya sekulit tipis bawah. Maka wahai ibu-ibu muda, pada saat punya masalah sama suami, jangan datang kepada laki-laki. Engkau diusap rambut sebentar saja, celana jerok molorot. Betul. Begitu dia mendapatkan laki-laki kayaknya perhatian, padahal mana ada perhatian banget, namanya memanfaatin. Jadi konsepnya kalau perempuan punya masalah jangan adukan dengan laki. Kamu laki-laki buaya atau semabot, bisa ditilep. Karena kalau perempuan yang ngerti hukum ini, buat apa zikir, buat apa ibadah, buat apa tahajud, buat apa sholat, buat apa ngaji. Perempuan itu rendah kalau tidak ada ketaatan kepada suami. Sorgamu di bawah telapak kaki suami. Ridho Allah di bawah telapak ridho suami.
suami. Makanya mendorong anak kita menjadi perempuan yang sukses. Saya menyaksikan, dia Menteri Keuangan kita ada suaminya. Dulu Gubernur BI Indonesia juga ditendang suami. Orang-orang jamaah kita pun yang jadi manajer PAM itu suami sikat juga. Pada saat dia jadi manajer PAM, suaminya pengangguran. Maaf Bu, saya pernah nanya sama anak buah saya yang manajer itu. Saya bilang, kenapa kamu itu nggak mau ditiburi sama suami? Dia bilang apa? Perempuan itu hina kalau ditunggangin oleh laki-laki yang ilmunya lebih rendah atau martabat ekonominya lebih rendah. Itu jujur. Dan saya tanya lebih dari puluhan perempuan. Makanya kadang-kadang disinilah hati-hati perempuan. Makanya kalau kira-kira nggak yakin bisa menjadi seorang istri, jadilah Hobiah Adawiyah. Karena perempuan itu setinggi apapun ilmu hanya akan masuk dalam neraka. Makanya kenapa? Yang paling banyak dalam neraka itu perempuan paling mudah masuk surga. Hanya bikin kopi saja lebih baik daripada 100 rakaat tahajud. Bikinkan kopi buat suami lebih baik dari 100 rakaat salat tahajud. Dia nyiapkan sarapan pagi buat suami lebih baik. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya, hati-hati. Karena daik ke daik nges kuadratna sudah kodrat. Ya. Makanya kalau Abah menyaksikan dalam kebanyakan persoalan hidup manusia sekarang, karena tidak ada harmonisasi antara suami dan laki, antara suami dan istri, bahkan saling ancam, duit saling ancam. Sampai ada jemaah saya bilang, wah Bang, alhamdulillah, ambil kenapa? Istri saya pandai cari duit Bang. Ya kata saya supui dong pandai cari duit. Bukan, saya ngumpetin di mana aja ketemu. Pas Bu Haji kepangi bae. Asupkeun harapan buat buku kepangi. Asupkeun harapan baju kepangi. Istri saya Mbah pintar cari duit. Saya empetin katanya di dompet yang paling lipat ketemu. Ya saya bilang tadi, perempuan itu kalau urusan dunia punya hidungnya kayak ikan lele. Walaupun disembunyiin di mana pakai kumisnya, duitnya awet. Makanya bapak-bapak tadi harus rajin giat usaha. Kalau tidak, kurang mendapatkan penghormatan dari perempuan. Kalau ibu bisa ikhlas menghormati suami yang apapun kondisinya, itulah kemuliaan bagi ibu. Tapi faktanya Pak, ini Abah benar menyaksikan. Dulu guru SMA Abah, Dr. Suharti, sampai nenek-nenek yang nikah, saya tanya, Bu Harti, kenapa nggak nikah Bu? Kalau perempuan, kalau saya doktor, yang nikahi saya itu harus profesor. Kalau saya dinikahi oleh SID ajan, hina mendingan baik. Jadi perempuan itu merasa hina kalau itulah kenapa perempuan itu diciptakan dari 9 nafsu 1 akal. Dan Nabi berkata, dan itulah kenapa perempuan itu kata Nabi tidak boleh menjadi pemimpin. Karena perempuan itu berpikirnya subjektif. Beda dengan laki-laki objektif. Laki-laki itu objektif. Ini harus paham kita. Ya. Dan inilah maka menjadi tantangan kepada bapak-bapak. Ini si Sambo ini gara-gara apa? Perempuan. Perempuan daya peyutan.
akibat peuyeun puan dayang piyukan kan ya. Nah kemudian syaratnya nikah makanya tadi anu kahiji syaratna nikah itu kudu boga ATM alat tusuk manual. Syaratnya nikah itu harus punya ATM alat tusuk kade tehirup wayah tak memajikan ngobjek ATM na budaya usian alat tusuk manual. Makanya ATM itu ATM-nya BC, ATM BC bahan colokkeun apa. Jadi itulah makanya nikah itu sebetulnya itu. Jadi nikah itu memang dari awalnya juga itu nyaeta ngahijina barang lalaki jeung barang awewe. Tuh lihat dalam Fathul Mu'in kan tarifnya nikah saja tadi di mana dok apa namanya ngahiji awewe jeung lalaki. Makanya harus dipahami kita dari semua. Nah, makanya insyaallah lamun geus tadi tahrir akamul khamsah geus dipahami, maka pahami. Maka di dalam nikah itu ada 4 sila. Yang pertama silaturahim. Tidak ada orang nikah kecuali pasti ada diawali dengan silaturahim. Kalau orang nikah tanpa silaturahim pasti dikawinkeun ku hansip. Kan keur ngobyekna motor ditewak. Jadi nikah itu pertama silaturahim. Rubah silaturahim. Dalam Fathul Mu'in nikah itu setelah silaturahim datang lalaki aper kesana awalnya dipilih kurang kira-kira pantasnya dia buat istri saya, istri juga. Makanya ini tadi kadang-kadang di akhir zaman ini kadang-kadang dipaksakan istri can cocok dengan suami lantaran teu laku-laku keun bae kumaha engke kayu akibat kawin kumaha engke. Begitu nikah gimana nanti akhirnya begitu geus nikah nyesel ceuk lalaki nyakal aing meureun ka sia ceuk awewe aing nyakal aing ka sia. Lain tadi harus dipahami ya. Kita harus ngerti hukumnya, kalau tidak nanti bahaya. Nah, silaturahmi. Yang ketiga silatul mal, yaitu menggabungkan harta dua keluarga. Makanya ulah koret lalaki ulah koret ke keluarga awe, ke keluarga istri jangan pelit kepada keluarga suami. Ingat dalam hukum suami itu milik ibunya, pegang. Jadi kalau suami ngasih duit sama ibunya, istri tidak boleh protes. Kalau datang dua perintah, satu permintaan istri, yang kedua permintaan ibu, maka laki-laki itu harus mendahulukan perintah ibu. Ada duit 100.000, ibu minta, istri kasih siapa? Ayo isi calon rakau ya. Ya ibu kasih, istri juga kasih. Karena perempuan kalau nggak dikasih nanti ingat. Dan ibu-ibu yang menjadikan tidak berkah di rumah, jangan biasakan nyolong duit suami. Itulah yang menyebabkan, ingat, perempuan itu pintu rezeki bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan sudah ngentin barang suami,
maka disitulah malah malaikat rahmat menghentikan transfer. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis sahih, siapa istri yang mengambil duit suaminya enggak bilang, maka dosanya sama dengan dosa 70.000 rampok. Hadis ini. Makanya nanti pada saat kita di neraka, kok rampok kamu ya? Kok kamu? Iya, kata rampok itu. Saya ke surga. Nah, kalau saya cuma hanya sekali rampok, saya rampok. Saya rampok beneran. Kalau ibu dapat dosa 70.000 rampok. Tadi rampok saja masuk surga, ibu masuk neraka. Gara-gara apa? Dosanya 70.000 rampok. Aku dosa. Kenapa dosanya besar mengambil uang suami? Karena memang tugas istri hanya dua. Satu, menjaga harta. Ini dipadong. Makanya Pak jamaah ini mau mendingan janganlah. Mendingan muda. Dan yang ada jeruk makan jeruk. Ya, ribut pantas banyak bujangan yang ngeluh ke abah. Susah banget saya cari istri. Rosidin itu begitu. Dia nanya, bingung lagi. Dia nanya, bingung lagi. Saya bilang, kalau niat mencari perempuan yang seperti yang kau inginkan, carilah di planet Mars. Karena maaf, perempuan itu sekarang sudah banyak yang keluar dari hukum agama. Mau bisa yang tengawaro, kalau ngomong lebih luhur daripada suara suami. Dititah doi. Itulah perempuan sekarang. Itulah bukan makanya kata Nabi, ya Rasulullah, kenapa di akhir zaman itu banyak perempuan pun masuk neraka? Apakah mereka tidak sholat? Sholat. Apakah mereka tidak pernah ikut pengajian taklim? Pengajian rajin. Bahkan ada seragam Senin, seragam Rebo, seragam Kamis, seragam Minggu, pengajian di Senin dan Jumat. Calaki calangap nyatu. Inilah perempuan. Pagi-pagi pergi pengajian, Senin pergi pengajian, Selasa Senin pakai konen, Selasa pakai ungu, Rebo pakai hejo, Kamis pakai urut. Salah bicara, impes, tentunya itulah kenapa sekarang banyak kain kelambu digunting. Akibat pamajikan ada wae, akhirnya kain kelambu diguntingin, ada babu diguntingin. Hati-hati. Sebetulnya timbul dosa daripada laki-laki itu awalnya karena istri kita tidak bisa memberikan kewajibannya. Jadi kita harus ingat, laki-laki jaga sih awet aja. Laki kesarua. Laki-laki juga harus punya kewajiban. Enggak. Makanya buat bujangan tadi siapa si itu Nom. Kamu tenang. Lim, Salim barusan hampir nangis. Kita doakan Salim. Dia tidak menentukan tanggal. Maaf ya, apa? Dia doain ya. Dia udah transfer uang untuk keperluan tahun-tahunnya dibatalkan oleh sini. Jangan takut nih. Perempuan banyak di pabrik. Mati satu. Hidup Salim. Hidup Nom. Jangan nangis. Kalau saya menangis sama apa? Kata saya, jangan nangis. Aku laki-laki, kamu laki-laki. Jangan mempermalukan laki-laki.
Utus 1 tumbuh 1000. Lid, oke Lid? Abah doakan nanti dapat perempuan yang cantik, yang soleh, bapak nangges kok, warisnya banyak. Kamu nikah pagi, mertua kamu modal soleh, dapat waris kan. Jadi kalau seandainya ada bakal begitu, nggak usah resep, pasti ada yang terbaik dari Allah. Tapi jangan sampai kamu tetap jangan putus asa. Karena kalau sudah nikah itu kamu nanti punya SIM, surat izin pertama mencium, muka 2 SIM, surat izin mondok. Kalau sudah punya SIM pasti punya STNK, surat tanda nurunin kolor. Kamu pasti punya STNK tadi. Jangan sampai SIM belum punya SIM, jangan punya STNK dulu. Aduh. Kamu jangan asal pelorot aja kolor, di kebun dipelorotin, kebun jauh dipelorotin. Harus ada SIM, surat izin menginap. Itulah kalau udah silatul akdi, itulah mendapatkan SIM. Silaturahmi, silaturahim, pindah silatul wa'di, 3 silatul mal, 4 silatul akdi. Silatul akdi adalah menyambungkan akan saya terima nikah dan kawinnya. Itulah baru terakhir rubah status dari silaturahim menjadi silaturahmi. Nah itulah bedanya antara istilah silaturahim dan silaturahim. Berarti sekarang sambungan keluarga, silaturahmi. Maka kalau sudah begitu berarti sudah punya SIM, surat izin mondok tadi, sudah punya STNK, sudah punya BPKB, bukti pemilikan kendaraan berambut, kendaraan brewok, BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Kamu masih ngomong aja. Ini sengaja apa menghibur kamu ini? Karena kamu kan sedih kamu tadi. Aduh bah, tenang. Kayak ikan minyak air. Tenang, besok ada ganti. Bapak-bapak mau nambah? Wah, ini emang. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nanti dalam mandi junub, ya ini yang sudah bahas ya. Mandi junub sama dengan mandi tobat, hati-hati. Jangan sampai karena apa? Syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu adalah dengan berwudhu dengan air mutlak. Air mutlak itu cirinya apa? Tadi tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Itu ciri air mutlak. Maka hati-hati pada saat kita mandi junub adalah sama dengan mandi tobat. Jangan gunakan sampo dan sabun sebelum mandi junubnya selesai. Karena mandi junub yang belum selesai sudah menggunakan sampo, sudah menggunakan sabun, merubah sifat air, kemutlakan air, atau dalam bahasa Fathul Muin mutagoyir, rubah itu cair, dan kemutlakannya rubah baunya, rubah rasanya, rubah warnanya. Nanti setelah selesai mandi junubnya, mandi tobatnya, baru silakan. Kira-kira sudah terbasahi semuanya, barulah menggunakan sampo dan sabun. Sing penting mandi junubnya udah selesai. Nah,
Bagaimana niat mandi junubnya? Di mana niatnya? Dalam Fathul Muin dijelaskan nawaitul ghuslahnya itu dimanapun air pertama kali jatuh air di kepala, nawaitul ghuslahnya di kepala. Tapi kalau bapak dan ibu mandinya di sungai, di danau, di kolam, nawaitul ghuslahnya bisa di bawah telapak kaki. Nawaitul ghuslah bisa di atas muka kita. Pada saat kita mau mandi, siramkan dulu. Ada begini kata dokter, ada orang yang sampai meninggal pada saat dia mandi junub. Kenapa? Karena makanya dokter menyarankan sebelum mengguyur kepala, mengguyur kaki. Karena banyak orang yang menjadi stroke pada saat langsung diguyur di kepala. Nggak apa-apa. Kan dalam kitab Fathul Muin, nawaitul ghuslah itu niatnya dimanapun air dituang, pasalkan dan bandingkan. Nawaitul ghuslah di kaki diguyur kita. Karena sama saja. Nah, yang penting niat itu adalah pada saat jatuhnya air. Nah, itu ya dalam mandi junubnya. Kemudian yang keempatnya pertanyaannya ke Abah adalah, Bah, istri saya kerja, Bah. Nah, ini buat perempuan yang kerja. Istri saya kerja, Pak. Terus iya kata saya. Iya, saya jadi repot, Pak. Repot gimana? Saya pulang kerja, dia belum pulang kerja. Saya pengen, dia bilang capek. Tapi begitu gajian, duitnya buat dia. Kira-kira menurut bapak-bapak hukumnya gimana? Jadi kalau perempuan itu mau bekerja silakan. Maka kalau bapak punya istri yang bekerja, katakan kepada dia, wahai istriku, silakan kau keluar rumah. Tapi aku beramanah kepada dirimu, sejak keluar dari sini sampai ke sana, maka segala apa yang terjadi pada dirimu, aku beramanah, jagalah dirimu. Maka pada saat kau tidak menjaga dirimu, segala dosanya menjadi milikmu. Karena masalahnya tadi, perempuan itu kalau berbuat dosa yang tanggung jawab siapa? Lana. Angel. Makanya kayak Dewi ini bahaya. Lakinya ngomong 1, dia 11. Lihat dari sini dari telepon, wah bahaya. Makanya ntar dia udah tua banyak istighfar ya. Makanya kalau kira-kira nggak pas, saya gantilah kalau saya. Makanya kenapa Ismail Ibrahim datang kepada siapa? Ismail datang ke Ismail, yang ditemukan istrinya. Wahai gimana? Ismail, wah Ismail payah. Kan sekarang banyak perempuan yang walaupun nggak ngomong, hatinya ngomong. Laki gua payah, nyari duit kagak becus, main pun kagak becus. Udah nyari duit kagak becus, main kayak ayam. Walaupun nggak ngomong. Tapi dulu istrinya Ismail itu ngomong kepada Ibrahim, ya kakek payah itu Ismail itu ayahnya Ibrahim. Waktu itu dia nggak ngerti itu adalah sebetulnya ayah Ismail. Ya wahai perempuan, katakan kepada Ismail, tadi aku datang dan katakan kepadanya, gantilah talang pintunya. Begitu Ismail datang, mas, kan. Nah, biasa awal pas itu Pak, mau duit tuh, lebih ada duit. Nah, bawa duit itu, lain song cai, bukan song minum, song kopi, duit mau tuh. Nah, perempuan jangan kait tahu waktu itu, hati-hati ya. Nah, tadi ada laki-laki tua di sini, kata Ismail itu ayahku. Ada pesan dari dia katakan suruh ganti talang pintu. Ya sudah, siapkan bajumu. Wah, gimana? Oh, balik sesuai. Nah, gitu ya. Jadi zaman baheula tadi geus aya tah. Kos kitu hukumna. Lamun kira-kira enggak bisa kita ini mengontrol. Banyak yang suami masuk neraka gara-gara istri. Karena dosa istri, dosa suami.
satu paket kan. Suami dan istri itu satu paket. Makanya selalu sering berkata pada istri. Kalau istri belum bisa ibadah dan lain sebagainya terus nasihati. Kalau kita sudah ada, kalau kita sudah nasihati, Bapak akan bebas. Tapi kalau istri kita kerja keluar, maka sesungguhnya aturan mainnya duit dia, gaji dia ambil dulu oleh Bapak. Tapi kan laki juga belegu, awalnya gawe ke Arab, duit dikirimkan kan dia, mana kawin gitu. Kayak orang Sukabumi kali itu kan. Karawang gitu Karawang. Ayo. Makanya inilah persoalan tadi semua ya. Makanya pada saat kita ini istri itu kerja, maka seharusnya diskusilah dengan suami. Wahai istriku, seluruh sesungguhnya waktu yang kau gunakan adalah waktu milik. Pada saat ibu dinikah oleh seorang laki-laki dan dikatakan laki-laki aku terima nikahnya dan kawinnya Fulan bin Anu dengan mas kawin seanu dibayar kontan, maka dilurus seusap rambut, dihanap seusap dam, nabi kalau romeheunana semua roromehen bisulna kutilna yang ada di ibu itu milik suami. Makanya pada saat pengantin anyar dipegang sama suaminya, nah ini punya siapa? Punya AA. Dengan dalam pangka anak, nah dia bisa air berpengantin makin tugas kawin. Nah dia bisa air mau sorong. Hati-hati ya. Hati-hati ya, hati-hati. Abah ngeri menyaksikan kehidupan sekarang, di mana karena orang kehidupan di dunia barat mendorong perempuan itu ada bahasa emansipasi. Padahal dalam Islam itu justru Allah memuliakan perempuan dan Rasul pun makanya an-nisa imanul bilad. Perempuan itu tiangnya negara, rusak perempuannya, rusaklah negara. Ya, rusak perempuannya, rusak negaranya. Makanya inilah perempuan yang bekerja bilang pada suami aku gaji 5 juta nih tadi. Nah, dari 5 juta ini silakan. Ini jangan perempuan kerja, yang dikasih ibunya doang. Padahal waktu yang digunakan waktu suami. Hati-hati ya. Dan suami marah di hati. Tahu ya, gue siapa? Siapa? Dosa tanggung ke katakanlah sebenarnya. Neng, aku berat sebetulnya. Kenapa? Karena kan biasanya kalau perempuan kan kalau dia udah kerja, duit dia duit suami itulah perempuan. Duit lu duit gua, duit gua duit gua, duit gua duit gua, duit lu duit gua. Itulah penyakit perempuan. Ini maaf abah menyampaikan dan ada 4 atau 5 orang. Ini ganti tupen yang nanya nih. Biasanya yang nanya gitu aja. Tapi yang sekarang kayaknya baru yang nanya Pak. Tolong Pak dibahas Pak ini Pak. Ya enggak. Ya bawa istri. Jangan. Jadi kalau yang bawa istri di sini percayalah bukan suami ibu yang nanya itu. Karena takut ada di rumah. Lu yang nanya ya. Yang minta arah lu ya kurang asem lu. Pokoknya malam Jumat prank lu. Taman neraka lagi ada. Hati-hati ya. Jadi sebetulnya ibu-ibu sederhana, nggak usah khotam Quran pun nggak apa-apa, nggak usah tahajud pun nggak apa-apa, nggak usah doa pun, taat sama suami beres urusan. Nah sayangnya perempuan ini nggak paham. Dia tahu bahwa sebentar perempuan itu senang nggak dikasih uang banyak, senang. Perempuan itu senang nggak disenangkan, rumah bagus, mobil bagus, senang nggak? Tapi perempuan nggak ngerti caranya. Padahal pada saat dia memuliakan suaminya, karena apa? Pintu rezeki itu ada di perempuan. Hati-hati.
perempuan kita. Makanya entah siapa Salim, barangkali yang calon istri kamu itu bukan pintu rezeki buat kamu. Ya. Jadi istri kita ini adalah pintu rezeki buat kita. Maka kalau istri ingin disenangkan, istri ingin dapat rumah bagus, dapat mobil bagus, hormati suami. Itu cara. Buatlah suami bangga. Buatlah suami punya harga diri. Karena suami nggak punya harga diri, manupun letoy. Ada penyabak dijinjak. Ada jemaah, ada jemaah abah laki-laki. Galak sama istrinya, dikit-dikit. Balik kamu, masak lu. Saya nanya sama dia, mas, itu bini? Iya wajib. Dosa ya. Terus gimana? Wah, terus kalau kamu pengen gimana? Wah, Pak Haji, udah saya udah nyerah dah. Kalau dia memaksa mungkin dia udah puyeng-puyeng amat, baru dia nokir saya. Kalau saya menyentuh dikit dan gepok, lu jangan dekat-dekat lu. Allah kata saya. Dan saya menyaksikan rumah tangganya berantakan, ekonominya berantakan. Inilah karena perempuan tidak menghargai suami. Perempuan, tapi suami hati-hati, jangan pelit. Tadi ini baru nama dikit maunya nyambung lu. Tekau bukan duit saltingnya nyambung. Gua ini semoga mata bos cece sama duit kemuna. Tapi cece mah bagus. Masalah di dia. Oi, makan alamat. Wah, salam cek. Oke cek. Berkah, cek berkah. Insya Allah. Kalau bapak-bapak rezekinya ngalir, sebetulnya pintu rezekinya diis. Tapi kalau rezekinya nggak ngalir-ngalir, berarti masalahnya diis. Perempuan pengen rezeki suaminya banyak, tapi dia nggak ngerti bagaimana cara menghadirkan. Ingat, rezeki itu yang mengatur Allah, yang membuka penutup kelak. Malaikat Mikail mengatakan rezeki tergantung daripada seorang istri ridho atau tidak kepada suami. Hormat gak seorang istri kepada suami? Kalau dia tidak ada hormat kepada suami, inilah yang menjadikan sebab kepada suami. Ya pahami ya, mungkin itu saja cukup sampai jam 10 ya. Jam 10 ya? Ya, artinya dalam hal pertanyaan apa lagi? Tugas perempuan menjaga harta sebenarnya, dan laki-laki yang menyeleweng dengan perempuan yang punya suami sama dengan satu pertanyaan lagi nih ada. Abang lihat dari WA. Bah, bagaimana suami saya ini perempuan yang nanya nih? Saya nggak ngomong nih. Bagaimana suami saya nyeleweng sama bini orang? Kalau ada laki-laki meniduri istri itu sama dengan bapak menjinahi seluruh manusia, seluruh perempuan yang pernah diciptakan Allah di muka bumi. Hati-hati, dosa yang tidak terampuni. Dan bagi perempuan itu udah kontrak neraka. Perempuan yang ditiduri oleh suami yang bukan suami dan dia masih punya suami, itu menjerit as. Ya. Makanya inilah yang harus dipahami ya sahabatku semua ya. Kemudian yang terakhir ya, yang apa kirimkan tadi di grup majelis zikir, apa bacakan saja karena waktunya sudah ini, tidak usah bahas hadisnya. Dikatakan padilah istri minta duluan. Siap dikatakan dari kitab dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Uqudul Uzaid Syekh Nawawi. Uqudul Uzaid ya. Tapi saya belum baca di sini. Syekh Nawawi Al-Bantani, ini tulisannya buram sekali ya. Dikatakan bahwa
siapa saja seorang istri yang menawarkan diri untuk suaminya di malam, maka Allah akan mengharapkan dirinya dari api neraka. Dua, memberinya pahala 200 ibadah haji dan umroh. Makanya ibu-ibu yang belum haji dan umroh unggal penting siapa? Kan jelas ini kata hadis. Jadi perempuan tadi yang menawarkan dirinya duluan, ya, punya ini ya, sokah tadi. Maka memberinya pahala 200 ibadah haji dan dicatatkan untuknya 200.000 kebaikan. Diangkat untuknya 200.000 derajat di surga. Kemudian, dan siapa saja seorang istri yang masuk bersama suaminya dalam satu selimut, ada damnya. Jangan bobor. Makanya ayah bobor, jijik detik. Satu selimut. Ayah haji mah sebetulnya sangat sayang dengan Bu Haji, tapi giliran saya memang tidak bisa pelukan. Harus dari hari lah kita pakai AC kan. Kalau dari dulu kalau saya itu nggak boleh ada nempel orang itu. Tadi kecuali diperlu. Pokoknya kalau lagi perlu dia balik ke sana, dibalikkan sedikit, ditarik sedikit, blek. Tadi ya. Udah. Yang kedua dikatakan apa namanya? Tadi, barang siapa seorang istri yang mencium suaminya dengan sukarela, dia dibagikan bagaikan menghatamkan Al-Quran 12 kali. Sekali cium. Ayo, cium. Dan dengannya Allah akan mencatat dari setiap ayat Al-Quran 50 kebaikan. Bayangkan. Satu ciuman ibu-ibu buat suami sama dengan menghatamkan 12 Quran, 12 kali Quran, di mana setiap huruf mendapatkan berapa tadi? Setiap 50 kebaikan. Berarti Al-Quran 12 kali khatam, kalikan setiap hurufnya 50. Sekali diberi ciuman kesenan sih. Lantar mau cikoma wajar lah sekolah kan. Mau diaktif. Ya. Makanya berhubungan kita, makanya kalau udah tua itu antara sakinah dan tumanina. Sakinah sare jeung aki-aki oge. Tumanina tumpah nini. Yang ketiga, dari setiap ciuman dibangunkan sebuah kota di surga. Jadi kalau nyiumnya 2 kali, dua ista, nyiumnya 3 kali, 3 is, sok yang balik kalinya tadi. Dia sekarang putih. Saya tadi semuanya. Ayo saja dari buku amal yang Qutuluddin yang kami jelaskan apa dari Syekh Nawawi ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini yang bertanya kenapa tidak disebutkan bisa naik ke istrinya atau perlu lagi katanya. Jadi sekarang kalau seandainya ada pengajian begini nikah yang misalnya itu suami, lu pasti nanya-nanya lu. Ini benar ada jemaah saya, aduh bah, kenapa abang mau sama dia? Marah gini gua. Udah ya, mudah-mudahan sekali lagi. Jadi intinya, ayo suami istri kita berangkat menuju surganya Allah. Dari sekarang tadi bisa akur lalaki resep sodako awe resep soda. Alhamdulillah ya, saya setiap hari transfer berapapun Bu Haji itu nggak pernah pro, padahal dia minta uang bedak 1 juta ini udah hampir 2 minggu nih, saya biarin aja. Kenapa? Karena saya butuh bedak. Ngapain saya bilang bedak buat siapa? Saya bedakin yang lihat orang. Makanya kata saya. Makanya Bu Haji itu nggak sambil emas, tanya dia nggak punya emas itu. Saya tanya waktu Pak mau beli emas, ya buat apa emas? Biar mama kelihatan cantik sama siapa?
Sama papa, kalau papa lebih cantik mama beliin yang emas. Berarti mama beli emas untuk orang kan? Oh iya kan, bos aja deh. Iya, gampang. Pak beli modal berapa? 1 juta. Saya tanya, buat siapa? Supaya mama kelihatan cantik. Ke siapa? Tukang sayur di pasar. Kan banyak perempuan sekarang giliran tidur aja remason bau. Di jauh putang ayah cap-cape. Ada pokoknya geus hotel, geus penting-penting. Bapak-bapak nyari kamana susu ini. Geus nyempel tidak kelek. Leungit. Ya, udahlah. Ya, mudah-mudahan menjawab Lin. Mudah-mudahan kamu hibur yang saling bukan ya. Jadi apa sengaja tadinya apa mau bahas bab tauhid seperti biasa karena lihat si Salim lagi sedih, abah udahlah biar sedikit hiburan. Kita doakan mudah-mudahan Salim mendapatkan calon istri yang lebih baik dan mudah-mudahan istri kita semua menjadi istri yang soleh dan mudah-mudahan bapak juga menjadi suami yang soleh. Banyak karena dijamin walaupun bapak petot kayak ucok bapak asal duit ayam. Walaupun bapak ganteng jangkung gede tapi tidak duit seperti awen sepak. Wallahualam bila wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma